Budaya Halo. penuh Iya, dengan gambar-gambar anak. anu aku, ini yang rekam Bu Istiqomah ya? Ya, siapa dulu yang jadi coachnya, yang jadi kuncinya? Siapa dulu? Apa Samian dulu? Saya yang apa ini? Yang dipuji. Sama yang dikunci. Berarti Ya, aku yang jadi coachnya. ya sama sing bertanya-tanya ya. Jadi kucingnya bertanya-tanya. Oke. Basa basi dulu ya. Sik, anu ya. Ya Bu, Sik 15 menit Cipu tak kita matikan dulu. anu ya 39 anggap aja 40. 40 sampai 55. Ayo, Sibuk tak anuku sih Bu Cahya sampean peteng sumpah. backgroundku. Iya laptop iki. Gak gak duwe background kaya teku ah. Gak duwe. Duh, tak kirimi kaya anjingan ya. Embo. Sik. Coba tak kirim lewat chat. Angel. Wis gak usah kah? Ayo. Bu, kok tinggal kita berdua Bu Isti ke otak? Iya kelempar. Sik. Bu Isti di bor 4 jenengan ke di bor 2 Bu Isti kelempar nggih. Oh nggih, siap. Terima kasih. Memang di anu memang di out. Sama budaya. Skenario-nya dibacakan apa enggak budaya? Kenapa Bu? Kayak skenario, kayak eh, gini pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Kak kowe kak. diriku saya. Berarti langsung aja ya. Sik Ya Bu. wes. Sik dulu. Sik. Belum ah. Dulu. Tak tanya gitu. Belum. Sih. Ya mas. Mas. Yang kayak gini loh, Cep. Begini. Bilang ngoyang kan. Oke, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar budaya? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bagaimana dengan keadaannya Bu Neni? Alhamdulillah baik budaya. Budaya, saya sedikit mencurigai budaya ini ya.
Budaya kenapa ya kok akhir-akhir ini agak murung gitu loh ya? Kenapa? Apa ada permasalahan? Oh iya Bu, kebetulan dalam beberapa waktu terakhir saya sedang ada sedikit masalah yang mungkin bisa dikatakan cara mencari solusinya juga butuh step by step dan tahap yang sepertinya cukup rumit juga Bu Neni. Ya, kenapa itu budaya? Iya, jadi eh, saya adalah salah satu guru mata pelajaran di sekolah menengah atas. Nah, dan di sekolah saya ini ada satu kelas khusus yang dinamakan kelas bakat istimewa. Ya, Nah, di kelas bakat istimewa ini anak-anak ini sering dispen atau sering tugas keluar, mungkin lomba atau mungkin ada kompetisi atau ada panggilan dari kabupaten, kota, atau bahkan kadang itu dari Jawa Timur untuk mewakili kontingen dalam hal lomba di kejuaraan olahraga gitu ya. Nah, ya, masalah yang saya hadapi sekarang adalah dengan mereka sering dispen itu membuat mereka tidak bisa mengikuti pelajaran secara penuh. Dan mereka pun juga susah untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Kenapa? Karena memang ketika mereka dispen itu mereka tidak punya waktu untuk mengikuti pelajaran saya. ya, Bahkan untuk megang HP pun terkadang susah. Nah, ketika pembelajaran itu tidak bisa saya sampaikan secara langsung ke mereka, dan tugas ini mereka sering terlambat. Nah, masalah utamanya ada di sini, Bu. Jadi tugas itu mereka sering terlambat, bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas dengan alasan sibuk dengan kompetisi yang sedang mereka ikuti. Masalah utamanya di situ sih, Bu Neni. oh ya. Masalahnya budaya itu berarti eh, tentang anak yang telat mengerjakan tugas karena dia ada di kelas prestasi ya. Iya, betul. Ya, terus apa hambatan budaya untuk menemukan solusi terbaik? Maksudnya itu solusinya budaya itu seperti apa untuk menangani anak tersebut? Solusinya yang selama ini saya lakukan adalah eh, yang pertama itu saya mencoba men-share atau mengirim materi yang sudah saya sampaikan ke mereka. Jadi materi yang saya ajarkan saya kirim via grup kelas, Ya, bahkan terkadang itu saya jabrikan ke mereka. Supaya apa? Tujuan saya adalah minimal mereka tidak ketinggalan mata pelajaran saya. Dan ketika nanti mereka sudah datang dari dispennya, mereka sudah bisa paham apa yang selama ini saya sampaikan ke teman-teman di kelasnya. oh seperti Mungkin itu. solusi awalnya sih Awalnya saya seperti share itu. materinya seperti itu, Bu. Ya, terus untuk anak tersebut kan budaya sudah memberikan solusi yang segampang itu ya ke anak tidak maksudnya kan dibedakan ya budaya kalau tugasnya anak yang betul-betul di kelas sama anak yang berprestasi kan tidak sama ya. Jadi apakah solusi yang sudah dipermudah tadi itu masih ada anak yang masih bandel lah, ada yang terlambat lah gitu. Masih, Bu. Kenapa saya bisa bilang masih adalah karena ketika materi itu sudah saya share, ternyata mereka tidak sempat untuk membaca materi itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada waktu untuk
mengerjakan ataupun membaca materi. Jadi benar-benar ketika mereka dispen ini mereka padat. Jadi misal karena yang namanya dispen untuk kegiatan kompetensi itu kan pasti mereka punya jadwal loh. Jadi Ya, bangun tidur sudah ada agenda ini, terus olahraga ini, kemudian sparring dengan ini, nanti jam ini makan siang, terus ada agenda lagi, terus ada ini, ada ini, ada ini. Nah, mungkin mereka baru bisa istirahat itu mungkin habis maghrib atau habis isya. Nah, posisinya mereka habis maghrib, habis isya itu istirahat mereka sudah capek kalau mau baca materi. Jangankan baca, jangankan mengerjakan tugas ya, baca materi yang saya kirim aja mungkin mereka sudah tidak iya, kuat gitu ya, karena mereka beranggapan bahwa ya ini waktunya istirahat bukan waktunya belajar lah kan saya dispen mungkin kayak gitu mikirnya. ya. Berarti eh, untuk anak yang belum bertanggung jawab, bagaimana tindak lanjut budaya? Apakah seperti tadi kan budaya bilang ada home visit juga ya? Tuh, apa maksudnya itu bagaimana budaya dengan orang tuanya? Apakah juga orang tuanya kan juga harus terlibat dalam mengingatkan tugas anaknya tersebut. Nah, salah satu cara yang saya ambil adalah saya berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kenapa saya mengambil langkah untuk komunikasi dengan orang tua karena ketika saya berkomunikasi dengan siswanya kan siswa itu tidak main HP karena mereka sedang ada kegiatan ya. Jadi mereka tidak bisa buka HP. Nah, jadi cara lain yang saya lakukan adalah karena yang namanya pemantauan kegiatan itu bukan hanya tanggung jawab guru gitu ya. Ketika mereka sudah di luar sekolah ya saya beranggapan bahwa itu tanggung jawab anak itu sendiri dan juga orang tua. Nah, Ya, dari sini saya berkomunikasi dengan orang tua menyampaikan eh, pembelajaran yang saya lakukan ketika anaknya dispen itu ada ini. Kemudian dari mata pelajaran ini, dari materi ini saya punya tugas ini. Nah, tolong disampaikan ke anak. sinyalnya budaya kurang jelas budaya. Sinyalnya budaya, budaya. Halo, budaya. Oke, mohon maaf Sudah? harus berlanjut karena tadi terpental. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, Dari solusi yang saya ambil tadi adalah saya adalah berkomunikasi dengan orang tua. Harapannya apa? Supaya tugas yang saya sampaikan ke mereka itu juga diselesaikan gitu Bu ya. Jadi supaya tidak ada mereka supaya tidak merasa dispesialkan gitu. Karena ya, mereka betul. merasa oh saya punya prestasi ini, saya ada kegiatan ini, berarti harusnya saya spesial dong gitu. Itu tidak. Tapi memang dalam standarnya itu memang saya kurangi gitu ya. Memang misalnya dari materi A, teman-temannya yang di kelas mengerjakan 10 pertanyaan gitu ya atau
Ya, 10 soal gitu ya. Mungkin yang mereka yang ada di luar, mereka yang dispen hanya saya kasih 5 gitu ya. Jadi minimal mereka yang ada di luar, mereka yang dispen itu mereka tetap punya tanggung jawab untuk mengerjakan belajar materi dan juga mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu yang pertama saya komunikasi dengan uh, orang tuanya. ya. Kemudian, okay, Ya, budaya, kalau menurut saya untuk solusi budaya itu sudah tepat. Karena memang anak yang berbakat itu kalau diberikan tugas sama seperti yang, tidak di kelas berbakat itu memang kesulitan. Kadang kita aja sudah memberikan yang sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, itu saja masih tidak dikerjakan. Jadi kalau sudah seperti budaya sudah melakukan seperti itu, kayaknya memang sudah betul menurut saya. mungkin saya sedikit ini juga sih Bu, apa mencoba mencari solusi lain juga ketika saya mengenal pelatih mereka. Kan mau ndak mau, kan mau ndak mau, kita kan juga harus punya koneksi ya, kita punya kenalan gitu ya. Iya, Jadi ketika saya kenal dengan pelatihnya, mungkin kan ada beberapa pelatih yang saya juga nggak kenal iya, gitu. Ketika saya kenal dengan pelatihnya, saya mencoba berkomunikasi juga dengan pelatihnya. Supaya apa? Supaya ketika dia ada di ketika mereka tugas di luar, ketika mereka dispen itu pelatih juga bisa mengawasi, pelatih juga bisa iya, mengontrol kira-kira anak ini kalau ada waktu luang biar bisa dikontrol untuk entah itu belajar, entah itu mengerjakan tugas. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pisau kalau tidak diasah itu akan tumpul. Nah, takutnya itu juga yang terjadi ke anak-anak. Ketika mereka dispen 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan, kalau mereka tidak membaca, mereka tidak belajar dengan materi yang sudah saya sampaikan, takutnya mereka lupa gitu. Nah, ketika mereka lupa ini juga masalah lagi nanti yang muncul gitu Bu. Jadi mungkin saya mencoba ini solusinya adalah saya mencoba komunikasi dengan anaknya, kemudian saya mencoba komunikasi dengan orang tua, kemudian saya berusaha berkomunikasi juga dengan pelatihnya. Itu iya. sih Bu Neni ya. Iya, iya budaya karena kalau terkadang ya anak itu kan nggak sama, kadang itu lebih dominan seneng dinasehati orang tuanya, kadang lebih seneng dinasehati pelatihnya atau guru yang lain, biasanya seperti itu. Menurut saya solusi-solusi yang maksudnya permasalahan yang ada pada budaya kepada muridnya yang tidak eh, sering terlambat mengumpulkan tugas itu sudah sangat bagus, sudah sangat bagus sekali dan budaya juga tidak ingin muridnya itu ketinggalan pelajaran. Suka, Iya betul Bu. Mungkin juga ini ya, uh, terkadang apa yang saya lakukan ke mereka ini juga terkesan memaksa gitu nggih mungkin ya. ya, Karena tapi kan memang ya demi ya ini kebaikan mereka. nggih, ini juga tuntutan gitu. Kenapa ya? Saya tidak mau memanjakan peserta didik saya. Nanti takutnya, oh saya uh, sudah ada di kelas ini, jadi saya anak spesial, jadi saya harus jadi guru harus manut saya itu enggak. Tapi bagaimana saya mencoba seadil mungkin dan benar-benar berproses bersama anak-anak untuk mencoba berpihak pada murid, di mana murid yang butuh perhatian penuh, di mana murid yang karakteristiknya cenderung kinestetik ya, karena memang mereka adalah anak-anak bakat istimewa yang hobinya olahraga gitu. Jadi saya mencoba dari situ saya mencoba ya
membangun komunikasi yang baik dengan mereka, dengan orang tuanya dan juga dengan pelatihnya. Mungkin itu, Bu. Ya, tapi kan ya tidak semuanya yang seperti mungkin cuma satu 2 3 anak yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya ya, Bunda, ya. Kadang kan ada anak yang merasa, "Aku iki loh sudah prestasi, sudah membanggakan sekolahan, kok masih dituntun sama pelajaran." Kadang memang ada anak yang seperti itu. Kalau kita tidak kita bina kan semakin lama anaknya juga semakin keliru gitu. Nggih bener, Bu. Apa yang jenengan sampaikan betul. Jadi ya memang kita ya harus bisa memposisikan diri juga kayak gitu. Iya. Apa ada yang masih kurang, Budaya? Sepertinya cukup, Bu. Jadi, terima kasih Bu Neni sudah mendengarkan, cerita saya hari Ya, ini. Eee, Terima kasih juga bisa, membuat saya lebih lega karena bisa menceritakan masalah yang saya hadapi, dengan sharing dengan Bu Neni, dengan coach kucing. Jadi tersendat lagi ya, Budaya, sudah. sinyalnya? Terima kasih dari kegiatan ini saya jadi menggali ide-ide yang ada di dalam diri saya untuk mengambil solusi dan juga eh, apa ya bisa mengeluarkan ide. Oh berarti siswa itu harus digini gini 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 seperti itu. Dan dari kegiatan ini sepertinya saya bisa memahamkan diri saya juga bahwa ya berproses bersama siswa itu memang tidak mudah dan benar-benar Betul. harus memotivasi diri saya juga untuk tetap sabar seperti itu. Iya, betul, Budaya. Budaya sudah hebat sekali, sudah menemukan solusinya untuk anak-anaknya. Ya, semoga Budaya selalu sukses, selalu sabar, dan semangat terus dalam mendidik anak-anaknya. Semangat, Budaya. Terima kasih, Bu Neni. Sudah, Budaya. Ganti, Oke, lanjut. Budaya. Bu, kok nyendat-nyendat mau ya apa iki? Loh, lah iya, punya sampean nyendat 2 kali soalnya. Heeh. Engko tak edit wis nanti tak crop-crop. Gak ngerti apa ya wifi ya. Soalnya aku dewe ini di rumah, biasanya di rumah nggak enak wifi-nya. Loh, aku malah yang di rumah itu enak. Oh, lek di sekolahan baru enak. Waduh, aku lagi sekolahnya tambah ruwet nih. Yuk, Yuk, anu ah. assalamualaikum dulu. Basa-basi dulu. Sik ya, dilut. Ya. Halo, Bu Neni. Halo Budaya. Eh, wah, rupanya akhir-akhir ini sibuk ya. Iya Budaya. Alhamdulillah disibukkan dengan anak-anak yang begitu luar biasa. Wah, sepertinya kemarin saya sempat melihat Bu Neni termenung di depan kelas nih habis ngajar. Kenapa Bu? Ada masalah dengan anak-anak? Ini loh Bu, saya juga bingung ya, apa cara ngajar saya yang keliru atau anak ini nggak mau sama saya atau bagaimana. Jadi saya ini merasa minder sendiri Bu. Ada salah satu anak laki-laki itu anaknya itu nggak mau nulis, nggak mau mengerjakan apapun, sedangkan dia juga memang kekurangannya tidak bisa membaca, Bu. Tapi kalau dieja gurunya gitu mau kayak saya eja, kayak
buka buku bisa, tapi kalau saya yang menunjuk, "Ayo ini dibaca apa?" Nggak mau. Jadi kan saya juga bingung, Bu, bagaimana. Eee, berarti masalahnya adalah, si anak ini tidak mau membaca, Iya, walaupun tidak dibantu dengan, dieja gitu nggih? iya, kalau maunya itu dieja, saya yang mengeja. Kayak, "Buka itu mau, tapi kalau membaca sendiri saya yang, eee, menunjuk, "Ayo ini dibaca apa?" Gitu, nggak mau. Harus pakai apa, berarti audio ya, pakai Nggih. suara saya, itu Eee, baru mau. nggih. Itu murid kelas berapa, Bu? Kelas 3. Kelas 3. Padahal, harusnya murid kelas 3 itu sudah apa? Iya, sudah. Itu anaknya yang nggak mau menulis, nggak mau ngapa-ngapain. Ada temannya nulis diganggu. Berarti, eee, tujuannya jenengan dari masalah ini, tujuannya jenengan yang ingin diselesaikan masalah apa? Masalahnya itu saya mau, anak tersebut itu bisa seperti temannya. Saya tidak mau muluk-muluk, memang anaknya memang mungkin berkebutuhan khusus. Pokoknya dia mau menulis, dia mau membaca itu sudah alhamdulillah. Tapi Apakah menerapkannya itu loh sulit, Bu, menerapkannya itu sulit. menerapkannya yang susah ya? Soalnya, Iya, memang anaknya masih kecil gitu ya? iya. Oke, kira-kira Bu, rencana apa yang akan Bu Neni ambil untuk menyelesaikan, masalah yang sedang Bu Neni hadapi? Rencananya itu ya, Bu, saya itu pertama kali yaitu membelikan flashcard ke anak itu. Pertamanya kan memang dia tidak ngerti A sampai Z itu kan belum mengerti abjad. Jadi saya belikan, flashcard itu anaknya baru paham. Terus saya minta tolong temen yang satu kelas memang dia unggul di pelajarannya itu unggul. Jadi saya itu minta tolong, "Ayo temannya dibantu belajar ABC," gitu. Terus alhamdulillah, 1 bulan anaknya hafal ABC. Nah, terus setelah itu, anaknya sudah saya ajari membaca 3 kata, A, KUku gitu, I, BUku itu bisa. Lah, anaknya semangat, Bu, tapi semakin ke sini kok semakin anaknya itu nggak mau sama sekali, nggak mau nulis, nggak mau baca gitu loh, saya juga nggak tahu. Oh, berarti masih susah nggih, Iya, apa, mengajak anaknya untuk benar-benar mau belajar sesuai dengan apa yang sudah jenengan sampaikan tadi. iya, Kemudian, dari kesusahan yang jenengan hadapi tadi, dari anak yang susah banget untuk diajak, berkomunikasinya berarti susah nggih, Bu? iya susah, memang anaknya susah, nggak mau ngomong, diem. Ketika jenengan susah untuk berkomunikasi dengan anaknya, adakah cara lain supaya tetap bisa mengkomunikasikan masalah ini yang bisa nyambung ke anaknya? Kira-kira Saya coba, kira-kira jenengan harus berkomunikasi dengan siapa begitu mungkin? ya, saya berkomunikasinya itu lewat telepon itu sama orang tuanya, tapi orang tuanya kan tidak bisa efektif, karena komunikasi saya sama orang tuanya itu tidak bisa efektif karena orang tuanya juga bekerja. Jadi anak itu tinggal di rumah sama neneknya gitu, Bu. Jadi sama neneknya ini, anak ini pokoknya sekolah, ngaji, gitu. Makan, udah. Kayak PR diingatkan, "Le, PR-nya sudah dikerjakan." Sudah, gitu. Dan neneknya pun tidak tahu kalau anaknya itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Seperti itu, Bu Dea. Kalau orang tua sih
kayaknya gini, "Lah bagaimana ya Bu, lah saya juga bekerja, tidak bisa memantau anaknya, saya makanya ini, eee, titip sama bu guru agar anak ini bisa," kayak sudah pasrah sama bapak ibu guru di sekolah gitu loh Bu. Kan kalau anak itu lebih, lebih tenang, lebih dekat itu sama keluarga, bukan sama guru. Kalau guru kan cuma batasan waktu, cuma 4 jam bertemu, kadang ya 5 jam, kan nggak bisa sebanyak yang orang tua berikan gitu. Hmm. Nah, dari beberapa hal yang sudah Bu Neni ingin lakukan, apakah Bu Neni bisa berkomitmen untuk terus menjalankan itu supaya tidak berhenti begitu saja dan supaya benar-benar tujuan yang ingin dicapai Bu Neni itu tadi masuk ke si anak ini tadi. Kira-kira komitmennya bagaimana, Bu? Kom kot Komitmen saya ya tetap Bu, saya harus terus, eee, menumbuhkan rasa semangat anak tersebut itu dengan cara saya, yaitu dengan cara saya memberikan buku ejaan. Setiap istirahat selalu saya panggil anaknya. Anak-anak kan biasanya istirahatnya jam 9 ya, Bu. Jadi anaknya jam 9 itu masih saya sita, saya ajari membaca. Walaupun terkadang namanya guru juga capek ya, Bu, sudah ngajar anak sekian banyaknya, apalagi kalau SD kan begitu banyak celotehan anak-anak, "Bu minta ini, Bu saya ini," gitu. Tapi yang namanya kita ini ingin mensukseskan anak, daripada kita gagal kan kita coba. Lah itu anaknya itu selalu saya panggil, saya ajari, saya ejakan Bu. Ya kayak tadi, Bu, Kak Uku gitu. Jadi anaknya bisa, tapi kalau sudah ditunjuk, "Le ini huruf apa?" gitu sudah diam. Nggih. Dan Ya. saya saya juga bekerja sama dengan budenya, Bu. Kalau sama budenya itu mau diajari. Tapi ya nggak 100% namanya budenya kan juga punya keluarga. Sepertinya Bu Neni sudah menemukan beberapa solusi dari masalah yang sudah Bu Neni hadapi tadi. Mungkin bisa digarisbawahi Bu, kira-kira solusinya seperti apa untuk menghadapi masalah yang sudah jenengan jelaskan tadi? Nah, solusi saya yaitu tadi Bu, tetap memberikan motivasi kepada anak, terus mengajari, memberikan buku ejaan itu, terus sama kalau anaknya mau menulis, agar mau menulis, berlatih menulis, anaknya saya printkan seperti gambar, supaya anak itu bisa apa ya, termotivasi kayak gambarnya kucing, itu tulisannya kucing itu bagaimana gitu. Nah, Seperti solusi yang jenengan sampaikan sudah benar-benar bagus Bu dan semoga eh, solusi ini bisa benar-benar diterapkan dan diimplementasikan ke si anak ini dan berkesinambungan supaya tidak berhenti begitu saja. Dan harapannya dari solusi ini jenengan bisa benar-benar menyelesaikan masalah pada si anak ini gitu. ya, terima kasih Bu Dea. Saya lega sekali. Saya lega sekali Bu Dea sudah bisa curhat. Bentar, kalau di rumah diganggu kerucil. Saya sudah lega, saya juga tanpa sadar ternyata saya sudah menemukan solusi saya bagaimana, dan saya juga sudah plong sekali. Oke, semangat untuk mendidik anak-anak generasi bangsa Ibu. Ditutup Dek. Semangat untuk mendidik anak-anak kita Ibu.
Sama-sama Bu Dea, terima kasih banyak Bu Dea. Oke. Sudah ini Bu, kita gini dok. Sudah. Sepertinya ya sih. Coba tak gabung main room dulu. Tadi aku keluar dari main room. Apa? Kurang tabu. Sudah koyo ya. Kan cuma 15 menit toh. Ya, sudah lebih ini. Tadi kita masuk room boriku jam 8 kurang seperempat. Sekarang jam 8 seperempat. Cukup belum? Sudah 30 menit. Tapi kok belum apa-apa di main room. Loh lah iya itu. Ditunggu aja budaya tadi juga seperti itu. Tunggu. Berarti kita kecepatan apa gimana ini? Nah, itu. Masa kita kecepatan? Enggak lah, 15 menit ini kan. Ini ya kita harus lebih Bu. 30 menit kita bisa. Orang-orang Jadi kan belum. iya. Apa masih sesi curhat? Hmm. Bu, ada refleksi yang kemarin sama nyatasin 3 pertanyaan itu loh. Enggak, tapi download. Bentar. Itu diisi yang, Bu, amal kirim aku, Bu. Iya sih Bu. Sing wong-wong di sini itu loh. Iya. Enggak di sini sih, dibetulkan. Dibetulkan. Ada salah. Ya benar. Tapi kan refleksi Bu. Refleksi itu kan ya. Iya, itu kan menyampaikan apa sing Ya disampaikan iya. oleh kuciku lah. Kemarin tuh kok ya ada sing Mm-mm. salah pas pertanyaannya itu salah. Benar Iya, ngono sih. Jadi kita miskomunikasi. bisa tahu. Jadi kita bisa tahu salahnya di mana dan bisa diperbaiki hari ini. Iya, makanya kita kemarin kan kita sih raba-raba yo opo yo mbelek waktu tampil aksi ini bagaimana. Setelah ada refleksi kemarin kan kita bisa udong. Soalnya nanti di demonstrasi kontekstual itu ya ribet, ono 3 siklus itu. Katanya kalau demonstrasi itu tugasnya ini. Tugasnya itu menjadi coach dan kunci dengan 3 orang TGP. Loh, lah ya Bu ada observer. Mm, betul. Ada Itu observernya kita satu. berarti observernya kan dari CGB juga. Jadi kan di kelompok kita 6 orang itu nanti dibagi dua. Bagi 2 kelompok. 6 orang itu. Jadi tiga Ya tiga. bis. Golek Berarti sing ya rumahnya kita sesi cedek-cedek. meet seperti ini ya. Iya Langsung Bu. itu, langsung itu. Oh langsung. Heeh. Waduh Bu, lah ndek saya jauh-jauh semua ya. Ndek Maksudnya laut ada, ndek gunung ada. ya ketemuan, itu enak. Tulen Iya cedek ya. kabeh jadi enak. Kayak Kamis depan ya terakhir demonstrasi kan Kamis depan apa Selasa? Apa Senin ya? Tanggal 30 ah.
Enggak. Loh, 30 lak rukole. Itu tanggal piro? Kurang ngecek aku. Aku Terus tak cek ini ya. nanti kita dikasihkan linknya kan, linknya rekaman ini kan Bu ya. Heeh. Terus rekaman sing anu berarti kita potong sendiri lah kayak gini kita kasih jagongan gini gitu. Iya, betul. Berarti Tanggal kita 4 potong sendiri. Desember. Senin 4 Desember. Demonstrasi kontekstual. Iya berarti Senin. Lek koneksi itu Kamis biasanya pengumpulannya. Enggak Selasa Selasa Kamis. kalau nggak salah lek koneksi. Kamis koneksi. Lek aksi nyata itu berarti kita di sekolahan. Bu, teman-teman sih podo nganui. Masa kita kurang? Nah, sisik ya. Ya tanya tanya yang lain nah. Yang lain sudah apa belum? Belum iku koyo ndek main room iku podo ngomong dhewe-dhewe sekan. Ya lek gak ngomong koyo awake ngene budaya, Enggak iki nganu. kan Mereka yang ngomong ngomong. mereka ngomong serius iki, kucing iki sekan. Apa kita kurang ya? Bu Isti nggak masuk ya? Bu Isti masuk ih. Mau ditambahi tak? Tambah apa lagi, Bu? Kayaknya ceritanya sudah banyak aku mangin. Lek lihat di mana-mana kok seperti itu tok. Aku bang tadi lihat suami rukul ya mes sedikit ya. Yang penting kita, Sudah kita kan sudah kena sama itunya apa teko tirtanya. main room coba main room wong-wong lak sik bercerita. Apa kita coba tambahi ngobrol biasa kok ini kena diedit ditaruh di depan. Iya. Apa tentang menanyakan apa? Kabar. Apa nu ditambahi percakapannya. Ya apa? Nyambungnya Ya gak samain enak. aja yang tanya. Nyambungnya gak enak Bu Malian. Mulai iku lho Bu sudah Bu Yunita sudah kok. Loh sudah semua kok. Ini loh saya WA ke grup PP. Apa ada yang sudah kucing? Sudah semua gitu kok. Oh iya. Iki Ardiana ya WA di aku. Kita habis ini selesai budaya kan cuma 1,5 jam ya. Kalau 2 Hmm. JP itu. Iya. Sampai berarti kalau tadi 7:30, kan tadi 7:30 lebih 3 menit amean ya. Berarti Ya. kita selesai jam 8:30 Jam lebih 3 9. menit. Tuh, 2 JP ya 2 JP toh Bu. 1 JP ini piro?
Kok gak mek 150, 100, kok gak mek 90 menit. 90 menit ya mari ini jam 09.00. 90 menit kan mek sak jam setengah, Bu. Lah dhewe mulai ini jam piro? 07.30, 07.30 jam 09.00. Setengah bolu. Oh iya jam 09.00. Sik suwe ternyata. Sik lihat LMS. Sik 1 jam berjalan ya. Ngomong kok meneng aja dia ngomong gitu. Kok habis ini masuk room, Bu? 08.30-an. Setengah 9 kita masuk wisan. Oh iya. Masuk main room. 6 menit lagi. Tak kira itu anu budaya. Tak kira itu kita presentasi didengarkan teman-teman gitu. Enggak. Kayak Ud presentasi gitu loh. Terus kita omong-omongan gitu didengarkan sama kelompok yang lain. Tak kira. enggak. Gak boleh gak sih ngono ku? Ngono ku kok bersifat pribadi ngono gak sih? Lah iya tak kira nih gitu. Ternyata masuk bor. Tak Habis pikir tadi apa 2 kemarin itu loh Bu. habis 2.3 ini kan libur loh kita. Iya libur, libur masuk bulan 1 bulan 2 gitu loh.
Out ya dari sini. Out ya, Bu. Udah nggak sih, Bu? Bu Neni. Untuk migrasi ada di etalase nomor Oh, tahan di sini. 71, Kak. Itu kita ready. Kalau kakaknya mau check out, boleh banget. Langsung di check out in untuk voucher di